Assalamualaikum. Coba lihat dirimu, tengok di kedalaman batinmu. Ada sesuatu kekuatan yang kamu sendiri tidak mengerti, namun kamu bisa merasakan kekuatan itu mengendap, bersemayam di dalam dirimu. Entah sejak kapan kekuatan itu hadir membersamaimu. Kamu bisa merasakannya, namun kamu tidak tahu kekuatan apakah itu. Mengapa kekuatan itu ada dalam dirimu, kamu juga tidak tahu. Bentuknya seperti apa, kamu pun tidak mampu mendefinisikannya. Namun dia ada di sana, di kedalaman batinmu. Ajaibnya, kekuatan itu dapat terlihat jelas ketika kamu berada pada situasi tertentu yang bisa membahayakan hidupmu. Kekuatan itu muncul secara tiba-tiba dan dia juga menghilang secara tiba-tiba. Sebenarnya bukan menghilang, tapi semacam bodyguard, seperti ada kekuatan penjaga yang kembali lagi pada pos penjagaannya. Aneh, tapi nyata. Jangankan orang lain, kamu sendiri bingung kekuatan apa sebenarnya yang ada di kedalaman batinmu itu. Apakah kekuatan itu dari setan atau kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau sebenarnya kekuatan apakah itu? Sesungguhnya hampir tanpa kamu sadari, kekuatan itu adalah transformasi olah batinmu selama ini, metamorfosis ruhani dan mentalmu yang kemudian membentuk kekuatan spiritual terpendam di dalam batinmu. Derita dan luka dalam hidupmu, jatuh bangun dalam proses kisahmu, caramu menisbatkan semua kisahmu pada Dia yang Maha Berbelas Kasih, Allah Subhanahu wa ta'ala, telah membentuk kemampuan spiritual yang diam-diam bersemayam di kedalaman batinmu. Secara supranatural, kemampuan unikmu itu telah mengobrak-abrik jagat langit dan membuat para malaikat membuat barikade, membentengi dirimu dan menjadi sahabat terbaikmu. Sehingga pertarungan yang melibatkan kekuatan kegelapan dengan segala bentuk kejahatannya berhadap-hadapan langsung dengan energi batinmu. Dalam dunia supranatural, kamu semacam satria pamungkas yang terbentuk dari gemblengan berbagai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Terpilihnya kamu menjadi wadah kekuatan spiritual itu adalah atas kehendaknya dan potensi mata batinmu yang berada pada level di atas kebanyakan manusia rata-rata. Tentu saja semua itu harus kamu lalui melalui seleksi dan ujian langsung darinya dengan barometer kualitas langitan. Ujian pertama berbentuk welas asih, yaitu naluri belas kasihmu pada sesama. Sentuhan spiritual yang akan membentuk rasa empatimu sehingga sensor refleks hatimu bekerja maksimal sesuai dengan kaidah langit. Tanda utamanya adalah hatimu lembut dan mudah tersentuh oleh peristiwa yang memerlukan uluran tanganmu. Tak peduli siapapun, apakah dia ahli ibadah atau pendosa, ahli taat atau ahli maksiat, jika hatimu tergerak untuk membantunya, langsung secara otomatis kamu akan membantunya. Bahkan kamu menafikan pikiranmu sendiri dan lebih mendengarkan suara batinmu. Dalam level tertentu, kamu sanggup berkorban untuk mereka, walaupun kamu sendiri dalam keadaan yang lebih membutuhkan. Jika kondisimu tak sanggup membantu mereka, maka
hatimu akan menjadi gelisah, seperti ada rasa bersalah yang bergejolak di kedalaman batinmu. Maka doamulah yang akan menggempur langit agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk mereka yang sedang dirundung kesulitan itu. Kedua, ujian basiroh, yaitu terbukanya mata batin yang terkadang berwujud penglihatan tentang suatu kejadian yang kemudian menjadi nyata. Bukan kekuatan seperti perdukunan yang seolah bisa meramal kejadian di masa depan, bukan. Tapi basirohmu adalah feeling dari guyuran cahaya langit, buah dari tirakatmu yang berkolaborasi dengan kekuatan malaikat. Cahaya di atas maha cahayanya menempa firasat batinmu laksana pedang sakti membelah bumi, sehingga matanya ada di penglihatanmu, kakinya mengiringi di setiap langkahmu. Allah menjadi kekuatanmu melalui penglihatan batinmu yang tajam, dan dengan itu membentukmu sebagai sosok karakter yang berkarisma tinggi. Ketiga, ujian mental spiritual. Karena sifat pendiam dan senangmu menyendiri, kamu akan diblokade oleh mereka, para oposan ahli ingkar, pemuja syahwat duniawi. Berseberangan dengan mereka adalah takdirmu. Situasi ini sejatinya adalah peperangan barbar, bukan hanya di dunia nyata, bahkan pertarungan itu lebih frontal terjadi di dunia supranatural. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengujimu sampai titik puncak ketahanan fisik, mental, dan ruhanimu, sehingga kamu berhasil melewati berbagai ujian itu, agar kamu menjadi sosok tangguh yang siap bertarung dalam berbagai situasi dan keadaan. Sebagai recharge lelahnya mental dan spiritualmu dalam hantaman derita dan luka di siang hari perlu diisi ulang, di-refresh. Karena itu kamu terbiasa terbangun di sepertiga malammu, waktu terbaik yang Allah sediakan khusus untukmu, untuk berdialog, mencari solusi, dan sekaligus mencerahkan kembali kekuatan spiritualmu. Terakhir, kamu sering diajaknya untuk berwisata ke dunia supranatural lewat mimpi yang hak, sehingga kamu bisa merasakan dunia lain yang juga menjadi medan peperanganmu. Hal-hal tak kasat mata, ghaib, dunia para lelembut adalah dimensi spiritualmu yang tak sembarangan manusia diberi penglihatannya. Kamu adalah manusia penjelajah waktu dan ruang yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya juga di alam akhirat. Jika semua kekuatan itu terjadi pada dirimu, semestinya kamu tak perlu panik atau bangga berlebih-lebihan yang akan membuatmu angkuh. Biasa-biasa saja. Jika hatimu merasakan itu sebagai karunia, syukuri. Jika kamu merasa itu justru menjadi beban, minta padanya agar diberikan kesanggupan dan kesabaran. Memang berat, namun Dia yang maha bijak tak mungkin salah memilihmu, sebab kamu dianggapnya sudah memenuhi kriteria dari miliaran manusia yang ada. Jangan malah bikin malu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja percaya padamu, masa kamu tidak percaya dengan dirimu sendiri? Kehidupan dunia ini hanya sekejap mata, namun yang sekejap ini menentukan kehidupanmu yang selama-lamanya. Jika kamu berhasil menggapai ridhonya, maka kebahagiaanmu sudah menunggu di alam keabadian. Sebaliknya, jika gagal menaatinya, kesengsaraan jahanamnya adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi